Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Fawabiri, NIM 1940210028. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, khususnya untuk penutupan masjid dan mushola. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi pernafasan yang berat hingga kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Kebijakan pemerintah tersebut juga berdampak pada pelaksanaan ritual keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak dari virus corona dan kebijakan pemerintah terhadap ritual keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah menghimbau untuk daerah yang terkena wabah virus corona mengisolasi daerahnya masing-masing. Hal tersebut berlaku juga pada pelaksanaan sholat fardu, tarawih, dan juga sholat Jumat yang semula dilaksanakan di masjid atau mushola terdekat, sekarang diganti dengan sholat tarawih di rumah masing-masing. Bahkan kegiatan umroh dan haji pada tahun ini harus ditunda terlebih dahulu sebagai upaya stop penyebaran virus corona. Sebagai tanda bukti penerapan sistem PSBB, kita lihat beberapa contoh masjid dan mushola yang menerapkan sistem tersebut maupun yang tidak, khususnya di daerah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pertama, kita lihat Masjid Besar Baitul Isti'anah atau Masjid Besar Kecamatan Kayen. Di sini terlihat suasananya sepi dan terdapat beberapa pengumuman yang tertempel pada gerbang masjid. Di situ tertulis bahwa untuk sementara waktu, masjid tidak menyelenggarakan sholat berjamaah dan kegiatan lainnya. Kedua, yaitu Masjid Jami Nurus Salam yang ada di Desa Carian. Memang di sini suasananya sepi, tapi masjid tetap dibuka untuk umum dan hanya tertera sebuah himbauan dari takmir masjid. Yang ketiga, Masjid Darun Najah Asem Kemis. Sama halnya dengan Masjid Jami Nurus Salam yang ada di Desa Carian, masjid ini juga masih tetap buka untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan. Bedanya, di masjid ini tidak terdapat pengumuman atau himbauan yang tertempel. Yang selanjutnya yaitu Masjid Nurul Huda Desa Mbul Agung. Meskipun tetap dibuka untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan, bedanya di masjid ini sudah diterapkan sistem PSBB, contohnya dengan adanya hand sanitizer dan juga pemberian jarak saat sholat berjamaah antara jamaah satu dengan yang lainnya. Sayangnya, pemberian tanda untuk menjaga jarak hanya diterapkan di dalam masjid. Yang kelima, masjid yang terletak di Desa Sundoluhur dalam lingkungan MTS Nihayatul Ghibin. Berbeda dengan masjid-masjid yang lain,
Di sini terdapat bilik khusus untuk menyemprotkan cairan antivirus yang diletakkan di depan masjid. Bilik ini digunakan saat para jamaah akan melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid tersebut. Di sekeliling masjid juga diberi pembatas berupa tali tambang yang bertujuan agar para jamaah masuk ke dalam bilik tersebut terlebih dahulu supaya bebas dari virus. Di lingkungan masjid tersebut juga terdapat pengumuman dari pemerintah sekitar. Lain halnya dengan masjid yang sudah saya jelaskan di awal, berikut ini beberapa musola yang masih dibuka untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan. Di sini saya hanya memberikan beberapa contoh saja, dikarenakan rata-rata pelaksanaan kegiatan keagamaan di musola relatif sama. Yang sangat saya sayangkan, hampir semua musola yang saya temui tidak tertempel pengumuman maupun himbauan tentang anjuran sistem PSBB dari pemerintah. Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa la ilaha. Mungkin dikarenakan jamaah pelaksanaan kegiatan keagamaan hanya orang-orang sekitar musola tersebut, dan mereka sudah saling mengenal antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Dan rata-rata di lingkungan musola yang saya temui, jumlah ODP dan PDP sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada. Itulah mengapa musola masih dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, bahkan dalam kondisi darurat saat ini. Nah, selanjutnya solusi ataupun saran dari saya agar saat melaksanakan kegiatan keagamaan di musola maupun di masjid tetap aman dari penyebaran virus corona. Yang pertama, pakailah selalu masker. Yang kedua, gunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh pihak takmir masjid atau musola, atau Anda bisa membawanya sendiri. Yang ketiga, hindari berjabat tangan. Yang keempat, jaga jarak aman seperti yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Yang kelima, setelah melaksanakan kegiatan keagamaan, upayakan untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari semua wabah virus yang terjadi. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah virus ini segera berakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.